Abu Visa. Pos 5. Pos 5. Dapat banyak mas? Coba mana? Semua. Apa nih? Masih. Udah rumah nggak? Oke, kembali lagi dalam video perjalanan saya. Kali ini kita akan mendaki ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Lebih tepatnya di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Gunung Lawu via Candi Ceto. Langsung saja ikuti terus dan kita mulai cerita perjalanan saya kali ini. Saya berangkat seorang diri dari Jakarta dan 4 teman yang lain saling berboncengan dari Magelang dengan 2 motor. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan jasa ojek online. Ada Pak Parmo yang bersedia mengantar walaupun jauh jaraknya. Dan selesai makan di lesehan dekat stasiun tadi, kami langsung bergegas menuju Karanganyar, basecamp pendakian Lawu via Ceto. Dan Pak Parmo pun segera pamit dan beranjak kembali ke kota. Oke, nih sekarang saya udah di dalam posisi siap untuk istirahat. Karena memang udah larut juga. Sekitar ya jam 1 malam lah. Teman-teman sama beberapa pendaki lain juga udah pada pulas kayaknya. Ya udah, sampai ketemu besok. Lanjut besok, oke. Esok paginya, untuk memenuhi kebutuhan logistik selama pendakian nanti, kami turun lagi ke bawah menuju Pasar Kemuning. Ketika kita tiba, ternyata pasar sedang melakukan perombakan, sehingga banyak kios-kios yang tutup. Kami beruntung masih ada 1-2 kios yang buka untuk kami berbelanja. Renovasi yang dilakukan dari pemerintah kabupaten katanya bertujuan untuk menyambut wisatawan, karena memang pasar berada di jalur wisata seperti Candi Ceto, Candi Sukuh, dan yang lainnya. Hah? Gimana apa? Lawu Ceto wis. Lawu Ceto. Iya gitu. Ayo. Ayo. Ayo, 1, 2, Lawu Ceto. Setelah kita mengurusi maksi di pos pendaftaran, akhirnya kita bertemu dengan gapura ikonik dari Gunung Lawu via Candi Ceto ini. Di awal-awal pendakian, jalur bisa dikatakan masih sangat aman untuk kita pemanasan sebelum mencicipi jalur sesungguhnya dari Lawu via Candi Ceto ini. Karena memang masih banyak jalur landai yang sangat memudahkan kita. Nuansa hutan pun juga sudah menemani kita dari awal perjalanan. Dan tidak jauh, kurang dari setengah jam berjalan, kita bertemu dengan wisata Candi Ketek. Sebuah komplek candi yang memang berada di jalur pendakian Lawu via Candi Ceto.
Oke, sekarang nih kita lagi perjalanan menuju pos 1 ya. Setelah tadi kita berangkat agak kesiangan sih sebenarnya. Jam setengah 11 kita baru berangkat. Karena memang dari pagi tuh kita masih sibuk buat packing-packing. Terus juga belanja sih. Belanja logistik kita belum sama sekali. Jadi agak turun dulu ke bawah ke Pasar Kemuning. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dibawa nyantai aja, dibawa aman lah, dibawa senang. Untuk pendakian kali ini sepi ya, karena saya lakukan di hari biasa sih, hari Senin. Coba kalau rame ini nggak kebayang nih debunya. Ya, sekarang kita udah ada di pos 1. Berhubung sekarang lagi ada jumur, jadi kita istirahat dulu sebentar. Pas gitu. Hitungannya 1 menit lah. Apa nih? Hitungan nih. Apa nih? Mantap. Ini namanya Malkus. Bis, Paling ngasih mantap. pas kali pas. Nyobain ya. Oke. Pos keempat Sekarang kita lagi break di pos 1. Namanya pos lumayan. Mbah Beranti. Mbah Beranti. Yang menjadikan hutan sebagai tempat belajar kelak akan bahagia di antara bintang-bintang. Yang menjadikan belantara sebagai rindu terbesarnya kelak akan mampu mendekap embun sedingin Mandalawangi. Mendaki weekday asik banget. Sepi. Makanya buat kalian yang memang punya waktu untuk mendaki weekday, coba aja weekday. Nggak hanya cuma karena sepi, terus juga buat ngurangin kuota di akhir pekan, biar nggak terlalu rame tuh yang di akhir pekan. 1 jam berjalan kita tiba di pos 2 Brakseng. Pos 2 masih sama, berupa shelter dan lahan yang mampu menampung 5-6 tenda. Oke, ini sekarang kita lagi break nih di pos 2 ya. Lagi pada makan tomat nih. Yang bawah siapa? Mbak Puji ya? Ini metik apa beli Mbak? Metik beneran? Luar biasa. Biasanya kan pir ya, pir pel kadang kalau yang open trip semangka dengan ciri khas Semeru. Asik. Kita makan tomat. Seger. Seger nggak Mbak? Banget. Banget. Manis. Asam manis. Mungkin karena ini kali ya. Di Jakarta itu nggak begini rasanya. Ini tomat organik. Oh, tomat organik. Kang Sidik. Tomat organik nih Kang Sidik nih. Oke. Maju sebelum itu Pak. Nggak boleh beli. Enggak. Ya, ini salah satu sumber mata air yang ada di Gunung Lawu yang tepatnya di bawah pos 3. Ini tuh airnya udah bersih banget dan seger banget kalau misalnya diminum. Ini tuh udah bagus loh, nggak ada kotorannya sama sekali. Jadi untuk para pendaki-pendaki yang pada mau cuci atau ngisi air, mending jangan cuci piring di sini deh. Sayang banget ini, karena udah bersih, kalau kita kotorin kan jadi nggak bagus lagi. Mana? Aku ya. Seger banget. Sebelum tiba di pos 3, terlebih dulu kita akan bertemu dengan sumber kehidupan, yaitu salah satu dari mata air yang ada di gunung ini. Di sini kita bisa memenuhi kebutuhan air kita sebelum melanjutkan kembali perjalanan. Mau masang? Iya Bang. Mas, kok ada bumbunya dilebokke? Kok ora dibuang wae? Ini kan digoreng. Suasana nampak sepi ketika kita tiba di pos 3. Beberapa teman mulai terlihat begitu kelelahan. Disinilah momen ketika kita harus memutuskan untuk lanjut atau membuka tenda dan beristirahat. Karena memang hari sudah semakin sore. Dan akhirnya rencana untuk camp di pos 5 sepertinya gagal.
karena banyak faktor yang harus kami pertimbangkan jika tetap harus melanjutkan perjalanan. Dan disinilah cerita malam pertama kita di Medan. Goreng apa itu? Habiskan selamanya Oh, cacat lagi jajan. bumi bintang. Andai aku punya selamanya. Ini apa, Mas? Lagi masak nasi. Lama sudah ku nanti Kayak berasa di hari rumah. untuk istirahatkan bumi. Andai ini tak hanya sehari. Wahai bintang jatuh, ku tahu kau lelah. Begitu banyak harap terbeban padamu. Terangnya angkasa membuatku terpaku. Semoga harap berisikan. Apa kok? Aku mau ngomong. Pagi, sekarang kita mau summit ke puncak Gunung Lawu. Emang agak kesiangan sih. Sekarang sekitar jam berapa ya, Mas? Jam 8. Ya, mungkin sekitar jam 8. Soalnya niatnya kemarin mau berangkat jam 5. Cuman karena ternyata kita keasikan tidur, jadi sekarang kita baru mau berangkat. Oke, kita lanjut berangkat. Lanjut, ayo. Kami summit hanya berempat. Ada Mbak Puji seorang diri yang memilih untuk istirahat dan menjaga tenda. Dan summit yang terbilang molor dari rencana awal harusnya membuat kita lebih ekstra dalam mengerahkan tenaga dan semangat. Apalagi jalur sudah mulai terjal menanjak. Belum lagi rencana menyambangi warung tertinggi di Pulau Jawa ini, yaitu warung pecel Mbok Yem. Dan sepertinya video perjalanan harus kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di part selanjutnya. Ayo, press 5, pas 5, pas 5. Tahu nggak ini kayak apa? Kalau yang pernah ke Semeru atau Argopuro pasti lihat. Akhirnya kita nyampe Pasar. Ya setengah jam lagi lah nyampe puncak.